Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Gaikindo Indonesia International Auto Show akan segera berlangsung pada tanggal 11 sampai 21 Agustus 2016. Dan ini adalah pameran otomotif yang terakbar di Indonesia dan kami yakin Anda tidak akan melewatkannya kalau Anda memang adalah penggemar otomotif atau adalah konsumen otomotif. Dan di video kali ini kami akan menyampaikan merek apa saja yang berpartisipasi di Gias dan mobil baru apa saja yang bisa Anda lihat di pameran tersebut. Yang pertama adalah Audi. Bertempat di Hall 5, mereka akan menampilkan produk yang sudah existing seperti A4 model terbaru B9, kemudian ada A6, A8, dan seri Q. Ada Q3 dan Q7 yang terbaru. Tapi ada satu lagi model yang all new yang akan mereka masukkan, yaitu Audi TTS. Dari namanya ketahuan bahwa Audi TTS ini adalah Audi TT yang diberi performa lebih dan dia mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan turbo yang menghasilkan tenaga di kisaran 300 dk. Dan dengan dibantu oleh penggerak quattro, mobil ini bisa mencapai 0-100 km per jam dalam 4,6 detik saja. Jelas itu adalah salah satu mobil yang harus Anda lihat di booth Audi. Di booth BMW Anda akan menjumpai dua mobil sport baru. Yang pertama adalah BMW M2 yang sudah diluncurkan beberapa bulan yang lalu dan Coupe mungil ini bertenaga 370 HP dan akan pertama kalinya dipamerkan di Gias 2016 ini. Kemudian line up satu lagi adalah BMW i8. BMW i8 sendiri pernah dipamerkan di pameran Gaikindo tahun 2014, namun pada saat itu belum dijual dan kami mencurigai bahwa di event kali ini BMW i8 itu bisa saja diluncurkan dan dijual untuk publik karena kami sudah juga mendapatkan kabar bahwa beberapa bulan lalu itu beberapa dealer dari BMW sudah disiapkan untuk bisa merawat BMW i8 ini. Chevrolet sendiri kalau tahun lalu mereka mengedepankan Track sebagai model baru, tahun ini mereka akan mempunyai dua model facelift. Yang pertama adalah Trailblazer facelift yang memiliki beberapa perubahan di eksterior dan interior. Kemudian yang menarik juga adalah Captiva facelift. Dan Captiva facelift ini kami mendapatkan informasi hanya akan dijual dalam satu varian mesin dan kami memprediksi itu adalah yang varian dieselnya. Selain ada perubahan di eksterior dan interior, Captiva facelift ini juga memiliki beberapa fitur baru dan yang paling menarik adalah pengadopsian Apple CarPlay di sistem audionya. Dan ini adalah berita yang menggembirakan bagi Anda yang mempunyai atau menggunakan gadget dari Apple. Selanjutnya adalah Datsun, merek yang kami prediksi di Gias 2016 ini akan mengalami gempuran sangat keras dari Toyota dan Daihatsu yang baru saja mengeluarkan MPV 7-seater LCGC. Dan Datsun dari berita pers yang diberikan kepada kami, mereka menyatakan bahwa tidak ada model baru di Gias 2016, jadi kemungkinan akan hanya ada beberapa edisi spesial. Tapi Anda juga harus ingat bahwa Datsun Go Plus Panca yang merupakan rival terberat dari Toyota dan Daihatsu dengan MPV 7-seater LCGC-nya itu memang memiliki harga yang tetap relatif lebih rendah dan mungkin dengan beberapa edisi baru itu akan menarik bagi Anda yang memang mencari mobil dengan harga sangat terjangkau. Berlanjut ke Daihatsu, seperti biasa mereka juga akan menampilkan beberapa mobil konsep, bukan hanya satu, dan di Gias 2016 ini mereka akan menampilkan Daihatsu Tempo, Daihatsu Hinata, dan Daihatsu Cash Sport, 3 buah mobil compact dengan peruntukan yang berbeda-beda dan Anda kira-kira bisa melihat masa depan Daihatsu itu mau kemana. Tapi yang paling menarik adalah kehadiran pertama kalinya Daihatsu Sigra, Astra Daihatsu Sigra ke depan publik di Gias 2016 dan mobil MPV 7-seater LCGC ini sudah pernah kami review sebelumnya, Anda bisa lihat di link di atas ini dan dijual dengan harga kisaran 106 sampai 148 juta rupiah. Ini akan sangat menarik bagi Anda yang membutuhkan mobil yang kompak namun tetap lega di dalam dan harganya terjangkau. Anda bisa menyaksikan sendiri Daihatsu Sigra di pameran ini. Mazda tahun lalu tidak memiliki model baru di Gias 2015, tapi di 2016 ini sangat besar kemungkinan mereka akan membawa CX-3 akhirnya ke Indonesia. Ada dua jenis mesin di CX-3 ini, yaitu 1500 cc diesel dan 2000 cc bensin, dan kami yakin bahwa yang akan dibawa ke Indonesia ini adalah yang 2000 cc bensin karena sesuai dengan pasar dan minat di Indonesia. Sayangnya memang CX-3 ini belum tersedia dalam varian 1500 cc bensin yang mestinya bisa lebih populer di Indonesia. Kalau tahun lalu Mini memperkenalkan versi John Cooper Works dari generasi terbaru Mini Cooper, maka tahun ini mereka mempunyai lagi dua varian baru. Yang pertama adalah Mini Clubman yang awal tahun itu sebenarnya sudah diluncurkan tapi baru pertama kali
masuk ke pameran otomotif di Gias. Sedangkan yang kedua adalah mini convertible. Akhirnya mini convertible generasi terbaru masuk ke Indonesia dan seperti biasa kami merasa akan ada dua varian mesin untuk convertible ini, yaitu 3 silinder 1500 cc bertenaga 136 dk serta satu lagi 2000 cc 4 silinder bertenaga 192 dk dalam varian Cooper S. Dari booth Mercedes-Benz, mereka juga akan memiliki beberapa model yang baru dipamerkan di Gias 2016. Yang pertama adalah Mercedes-Benz E-Class generasi terbaru W213 yang dia bentuknya sudah mengikuti bahasa desain terbaru seperti S-Class dan C-Class. Kemudian ada C-Class Coupe yang diperkenalkan sebenarnya oleh Mercedes-Benz pada saat bulan puasa kemarin, tapi pertama kali menyapa publik sekarang di Gias 2016. Lantas, bagi Anda pecinta kemewahan, kalau tahun lalu mereka memiliki Mercedes Maybach S500, sekarang setingkat di atasnya yaitu Mercedes Maybach S600 yang akan dipamerkan oleh Mercedes-Benz. Selain itu kami juga mendengar kabar bahwa sedan compact mereka CLA Class itu kemungkinan juga akan mendapatkan revisi facelift. Selain Pajero Sport dan Mirage facelift yang baru saja diluncurkan, Mitsubishi akan memiliki satu model yang sangat menarik yaitu low MPV yang akan menjadi pesaing Avanza dan Xenia. Anda bisa lihat sketsa bentuknya. Dan Anda belum bisa membeli mobil ini di Gias 2016 karena kemungkinan baru di 2017 mobil ini diproduksi. Namun Anda sudah bisa melihat bentuknya dan Mitsubishi bilang bahwa mobil ini akan memiliki konsep yang unik karena memadukan antara MPV konvensional dan SUV. Dari kubu kucing terbang Inggris alias Jaguar, mereka akan memamerkan F-Pace. Dia adalah SUV pertama Jaguar yang memiliki performa yang baik, kemudian suara yang merdu, serta desain yang sangat menawan. Dan F-Pace ini akan ditampilkan dalam dua versi di Gias, yaitu yang pertama adalah F-Pace versi normal, serta First Edition yang hanya tersedia 2000 unit di dunia. Selanjutnya adalah Isuzu, dan kalau Anda berharap bahwa ada Panther baru, belum ada. Namun mereka akan memamerkan D-Max facelift, yang mengalami revisi di eksterior dan interior. Sebenarnya D-Max facelift ini memiliki mesin 1900 cc turbo diesel yang lebih efisien dan tenaganya juga cukup baik. Namun kelihatannya mesin ini belum masuk ke Indonesia, kemungkinan masalah bahan bakar dan akan tetap menggunakan mesin seperti D-Max yang ada sekarang. Nissan serupa dengan Datsun, kelihatannya tidak akan mengeluarkan model baru di Gias ini, tapi mereka mempunyai satu program yang menarik yaitu GT Academy, di mana Anda akan diminta untuk bermain game Gran Turismo dan kalau Anda menang, Anda bisa berkesempatan untuk menjadi pembalap internasional sesungguhnya. Suzuki memiliki banyak model menarik yang akan ditampilkan mereka di pameran. Yang pertama adalah SX4 S-Cross, yaitu penerus dari SX4 yang akan dijual sekitar 250 jutaan. Selain itu akan ada 3 model lagi yang mungkin belum dijual tapi sudah ditampilkan untuk melihat bagaimana respons pasar terhadap model tersebut, yaitu Baleno yang sekarang menjadi hatchback, kemudian Ignis, dan Vitara Brezza, SUV yang berada di bawah Vitara. Sedangkan untuk Jimny, mereka sebenarnya sudah memiliki unitnya di Indonesia, tapi kelihatannya mereka masih ragu untuk menjualnya. Ada kemungkinan Jimny tersebut dipamerkan, tapi dari gosip yang kami dengar, mereka kemungkinan besar akan menyiapkan satu Jimny generasi awal yang sudah direstorasi total, kemungkinan untuk menimbulkan hype lagi orang terhadap Jimny sebelum mereka menjual generasi barunya. Dari booth Toyota, apalagi kalau bukan Calya yang akan menjadi unggulannya. MPV 7-seater LCGC kembaran Daihatsu Sigra ini akan menyapa Anda di Gias dan Anda bisa melihat langsung unitnya dan kemungkinan besar akan terjadi pemesanan yang sangat besar akan mobil ini di pameran. Selain Calya, Toyota juga akan menampilkan Mirai konsep, yaitu mobil ramah lingkungan dengan bahan bakar hidrogen. Dan satu yang menarik adalah mereka akan memajang Toyota CHR yang kalau di luar negeri adalah pesaing dari Honda HR-V. CHR ini juga kemungkinan belum dijual tapi akan dipamerkan untuk melihat respons pasar dari konsumen. Berlanjut ke Land Rover, mereka akan menampilkan Evoque facelift yang juga baru diluncurkan pada saat bulan puasa kemarin, serta mereka sedang berusaha keras untuk bisa mendatangkan Evoque convertible. Itu adalah SUV convertible pertama kali di dunia. Kita berharap mereka bisa memasukkan dan kita bisa melihatnya di Gias. Dari kubu Lexus, mereka akan menampilkan satu sedan yang menarik, sedan sport pesaing BMW M5 sebenarnya, yaitu Lexus GSF. Berbeda dengan rival-rival dari Eropanya yang sudah memakai turbo, mobil ini memiliki mesin V8 5000 cc naturally aspirated engine yang menelurkan 470 HP. Selain GSF, Lexus juga akan menampilkan mobil konsep dengan
teknologi hidrogen fuel cell yang pertama kali dari Lexus. Dari kubu Jeep, produk yang akan mereka tampilkan adalah dua buah varian spesial dari Jeep Wrangler. Yang pertama adalah Wrangler Rubicon Brute serta Wrangler Mopar Special Edition. Sedangkan untuk Dodge yang berada di bawah payung Garansindo sama dengan Jeep, mereka akan menampilkan Journey Platinum. Untuk VW, selain mereka menampilkan produk yang sudah existing seperti Polo, Golf, Sirocco, mereka akan menampilkan model MPV terbaru mereka yaitu Caravelle generasi ke-6 atau disebut juga dengan Caravelle T6. Sekarang kita membahas Honda. Setiap tahun mereka biasa mengeluarkan produk-produk unggulan dari mulai HR-V, BR-V, kemudian Mobilio, semua mereka keluarkan di pameran Gaikindo. Tapi tahun ini mereka agak misterius. Kami sendiri belum mengetahui persis apa model yang akan dipamerkan Honda. Mereka hanya bilang bahwa mereka akan membawa Clarity Fuel Cell, yang artinya itu tidak mungkin juga dijual di Indonesia. Mereka memiliki sebenarnya dua model yang akan diperkenalkan di Gias 2016. Namun Honda sendiri bilang itu belum terkonfirmasi final hingga beberapa minggu yang lalu. Kami mendapat data juga bahwa Honda sebenarnya berencana memasukkan Honda Civic Hatchback serta Honda Freed generasi terbaru. Namun kalau melihat bahwa kedua mobil tersebut masih baru saja diluncurkan di luar negeri, kemungkinan besar mobil itu juga sulit untuk hadir di Indonesia. Kalaupun hadir mungkin tidak langsung dijual. Dan untuk produk facelift, karena rata-rata sekarang produk Honda ini sudah mengalami facelift atau berganti model, kemungkinan yang bisa diberi facelift adalah HR-V. Tapi itu sekali lagi juga belum terkonfirmasi. Dari pabrikan Korea Hyundai, mereka akan memajang 10 mobil di Gias. Dan ada dua model yang akan diberikan varian limited edition. Namun yang menarik adalah model yang baru total yaitu i20 akan masuk lagi ke Indonesia generasi terbarunya dan akan bermesin 1400 cc bensin. Dari bocoran yang kami terima, mobil ini akan dijual untuk transmisi manualnya sekitar 249 juta rupiah, sedangkan transmisi maticnya adalah 263 juta rupiah. Sementara saudara dari Hyundai yaitu Kia yang sama-sama dari Korea itu akan menampilkan dua buah model baru yaitu All New Sportage serta Grand Sedona. Seperti kita tahu, Grand Sedona ini adalah MPV besar yang dulu sebenarnya pernah dimasukkan oleh Kia dalam bentuk Carnival dan Sedona. Dan sekarang kita akan menjumpai lagi MPV besar dari Kia yang akan menjadi rival dari Hyundai H1. Lantas kita akan kedatangan merek baru dari Cina di Gias, yaitu merek dari Cina bernama Wuling, yang mereka akan membuat perakitan mobil di Indonesia. Namun untuk pameran ini mereka mendatangkan langsung dari Cina dua jenis MPV mereka yang bernama, sebentar, agak susah bacanya jadi biar tidak salah. Wuling Hongguang bermesin 1200 cc dan 1400 cc serta ada lagi MPV di atasnya yang bernama Wuling Baojun 730 bermesin 1500 cc dan 1800 cc. Seperti kita tahu, produk dari Cina biasanya memiliki harga yang sangat menarik dan di pameran ini Anda akan bisa melihat apa saja yang ditawarkan dengan harganya. Jadi begitulah prediksi kami akan mobil-mobil baru yang akan ditampilkan di Gias 2016. Pastinya Anda bisa langsung lihat di Gaikindo Indonesia International Auto Show yang akan berlangsung 11 sampai 21 Agustus 2016 di gedung ICE BSD City, Tangerang, Banten. Kru dari Auto Driver juga akan berada di sana selama pameran. Jadi terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Klik like bila Anda menyukainya dan komen di bawah serta subscribe ke channel Auto Driver. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Gias 2016.